Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi harrama as-siyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi ja'alal jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala duribat alaihimuz zillatu aina ma zukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lamanya kita beribadah dengan berpuasa, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, berimpak dan bersedekah, maka sekarang tibalah saatnya kita meraih kemenangan dengan mengungkapkan rasa gembira dan rasa syukur sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nuansa hari raya seperti sekarang ini kita pasti membayangkan saat berkumpul bersama sanak keluarga. Kita cium kedua tangan orang tua dengan haru ketika masih bersama, memohon maaf dari hilaf. Bagi orang tua yang telah mendahului, kita hanya memohon doa yang terbaik untuknya, semoga mendapat tempat yang layak di sisinya. Begitulah tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, menghormati jeripaya mereka dalam membesarkan kita. Demikian tinggi derajat kedua orang tua sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, qala as-salatu ala waqtiha, qultu summa'i, qala birrul walidain, qultu summa'i, qala al-jihadu fi sabilillah. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Aku Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Betapa penting kita berbakti kepada kedua orang tua.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah, ragima anfun, celakalah dan celakalah. Kata sahabat, man huwa ya Rasulullah, siapa di antara kami yang celaka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man adraka walidaihima walam yubirrahuma, siapa yang mendapati kedua orang tuanya lalu dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun amalan-amalannya begitu banyak, maka sungguh dia celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebaliknya, diriwayatkan pada masa Umar bin Khattab, ada seorang ayah yang menyeret putranya untuk dihadapkan kepada Amirul Mukminin. Di depan Umar, orang tua itu mengadukan kelakuan putranya yang tidak mau menghormati dan durhaka padanya. Mohon nasihati wahai Amirul Mukminin, kata orang tua itu. Umar lalu menasihati anak lelaki itu, apa kamu tak takut kepada Tuhanmu? Sebab ridanya tergantung rida orang tuamu. Tak disangka-sangka anak itu berbalik bertanya, wahai Khalifah, apa di samping terdapat perintah anak berbakti kepada orang tua, terdapat juga ajaran orang tua bertanggung jawab kepada anaknya? Umar bin Khattab menjawab, ya, benar ada. Seharusnya seorang ayah menyenangkan dan mencukupi nafkah istri sekaligus ibu dari putra-putrinya, memberikan nama yang baik kepada putra-putrinya, serta mengajari putra-putrinya Al-Quran dan ajaran agama Allah. Mendengar penjelasan Amirul Mukminin, anak laki-laki itu membalas, jika demikian bagaimana aku berbakti kepada ayahku? Demi Allah, kata lelaki ini, ayahku tak sayang kepada ibuku yang diperlakukan tak ubahnya dengan seorang hamba sahaya. Sesekali ibuku mengeluarkan uang sebanyak 400 dirham untuk menebus dirinya. Dia juga tak menamaiku dengan nama yang baik. Aku dinamai ayahku dengan nama Ju'ala, yang artinya anak jadian. Dia juga tak mengajariku mengaji satu ayat pun. Seketika itu Umar bin Khattab berpaling, matanya memandang tajam ke arah orang tua anak itu sambil berkata, kalau begitu bukan anakmu yang durhaka, tetapi kamulah orang tua durhaka. Jadi ayah yang durhaka tanda-tandanya ada 3. Yang pertama, tidak menyayangi secara lahir batin istri yang menjadi sumber belajar pertama kali anak kandungnya. Yang kedua, berkata kasar dan tidak memanggil putra-putrinya dengan sebutan yang baik. Yang ketiga, tidak mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang baik dan bermanfaat untuk masa depan mereka. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Tuhfatul Maudud juga pernah berkata, barang siapa menyia-nyiakan pendidikan yang berguna untuk masa depan anaknya dan putra-putrinya dibiarkan begitu saja, maka sungguh dia menjadi orang tua yang paling merugi. Kebanyakan anak menjadi rusak moralitasnya disebabkan faktor orang tua yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya. Akhirnya anak itu tak berkembang akal pikirannya dan tak mendatangkan manfaat di masa depannya untuk kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, terutama ayah, sepatutnya mencurahkan pikiran, tenaga dan finansialnya untuk masa depan serta pendidikan buah hatinya. Berapa banyak yang dicurahkan orang tua untuk putra-putrinya, semua adalah bernilai sedekah dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, kita juga dituntut untuk memperbaiki hubungan antara sesama manusia atau hablum minan nas. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alul khairati wa tatasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Yang artinya, baginda Nabi Muhammad pernah ditanya, wahai Rasulullah,
sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin puasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah, akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya. Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadis di atas adalah contoh nyata seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tetapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Yang artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, maka ia akan menjadi orang yang muflis atau habis amal kebaikannya nanti pada hari kemudian. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas, yang artinya Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dikisahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Abu Dahda yang memiliki banyak sekali pohon kurma dan menukar pohon kurma tersebut dengan sebatang kurma, pohon kurma kepada seseorang. Kisah ini bermula dari dua orang yang bertetangga dan terlibat pertikaian karena memperebutkan sebatang pohon kurma. Salah seorang di antara mereka ingin menggarap tanah, akan tetapi terhalang oleh pohon kurma milik tetangga yang tumbuh di pekarangannya. Keduanya masih bertikai sampai pertikaian tersebut terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka berseru kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulan memiliki pohon kurma yang tumbuh di pekaranganku. Tolong perintahkan kepadanya agar ia memberikan pohon kurma itu kepadaku, agar aku bisa melanjutkan penggarapan tanahku. Kemudian Rasulullah berkata kepada si pemilik satu pohon kurma, berikanlah pohon itu untuknya, maka bagimu semua kebun kurma, sebuah kebun kurma di surga. Namun orang tersebut tetap kuku dan menolak tawaran Rasulullah. Kemudian hal itu terdengar oleh Abu Dahda dan ia langsung menghampiri Rasulullah. Benarkah itu Rasulullah? Benarkah apa yang engkau sabdakan itu ya Rasulullah? Rasulullah pun mengiyakan. Lalu Abu Dahda menemui orang yang bersengketa itu dan berkata, juallah satu pohon kurma itu kepadaku, ku beli dengan semua pohon kurma yang ada di kebunku. Si pemilik satu pohon kurma itu terkejut. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Dahda? Si pemilik 600 pohon kurma di kebunnya dan di dalamnya terdapat sumur dan taman-taman yang indah. Rasulullah pun terkesima dengan apa yang dilakukan Abu Dahda. Alangkah banyaknya tandan kurma di surga milik Abu Dahda. Kisah ini memberikan inspirasi bagi kita. Begitu pentingnya hablum minan nas atau hubungan antara sesama manusia. Menurut Abu Dahda tidak sebanding dengan harta yang ada di dunia. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja kita melangsungkan pesta demokrasi. Tentu ada hal-hal yang kurang berkenan antara hubungan kita dengan saudara-saudara kita dalam kaitannya dengan hablum minan nas. Oleh sebab itu di hari fitri ini mari kita menjalin kembali, mari kita saling memaafkan, mari kita saling menyapa damai untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kegembiraan di hari fitri ini bukan hanya pada orang yang berada, akan tetapi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Dalam satu riwayat, di sudut kota Madinah ada sejumlah anak kecil yang bermain. Mereka mengenakan pakaian baru dan terlihat sangat gembira di hari raya. Namun agak jauh dari mereka ada seorang anak yang tengah menangis dan bersedih hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat pemandangan itu langsung mendekati sang anak. Beliau kemudian bertanya, wahai Ananda,
mengapa engkau tidak bermain seperti teman-temanmu itu dengan air mata yang bercucuran? Si anak menjawab, wahai Tuan, anak ini tidak mengetahui kalau yang ada di depannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat sedih, teman-teman saya gembira memakai pakaian baru dan saya tak punya siapa-siapa untuk membelikan pakaian baru. Mendengar hal itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya yang berkaitan keberadaan orang tua dari sang anak. Ia lalu mengatakan bahwa ayat saya telah syahid karena berperang bersama dengan Rasulullah, sementara ibunya menikah lagi dengan laki-laki yang lain, dan seluruh harta sang ayah dibawa oleh ayah tirinya. Anak itu juga mengaku diusir dari rumahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas segera memeluk dan membelai anak tersebut sambil berkata, wahai Ananda, maukah engkau saya menjadi ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah menjadi saudaramu? Anak itu awalnya terkejut dan tampak gembira. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu membawanya ke rumah dan memberikan pakaian yang layak untuknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga di hari fitri ini kita senantiasa menjaga hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia kita, setelah kita 1 bulan dilatih memelihara hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Pindrang insyaallah menjadi kota yang damai, rakyatnya taat beragama, bersatu, aman dan tentram, dihindarkan dari segala mara bahaya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waqafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammadin kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fasya wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifa was syada'id wal mihna ma zahara minha wa ma batana min baladina hadza khassatan mantika Pindrang wa min baladinal muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salamati ahli mantika Pindrang bi rahmatika ya arhamar rahimin
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa la zikrullahil akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.